Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar anak-anak selalu baik dan sehat ya. Dan semoga anak-anak selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar PAI pelajaran 10 pertemuan kedua, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Ashabul Kahfi. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seseorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Yahya alaihissalam juga terkenal teguh pendirian dan pemberani. Contoh, suatu ketika ada seorang raja yang bernama Herodus yang ingin menikahi putri tirinya yang bernama Herodia. Maka Nabi Yahya alaihissalam menyampaikan larangan Allah tanpa menghiraukan ancaman Raja Herodus tersebut demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Maka marahlah Raja Herodus ini. Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu ayah dari Nabi Yahya alaihissalam, dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata anaknya Raja Herodus yang bernama Herodia membisikkan sesuatu kepada ayahnya agar Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya, yaitu dihukum mati. Ternyata Raja Herodus ini mengabulkan anaknya, maka Nabi Yahya pun kemudian dihukum mati. Kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat. Di antaranya yaitu bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibundanya. Beliau bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, bisa menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Tentunya semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan ajaran tauhid, yaitu ajaran mengesahkan Allah, Nabi Isa dibantu oleh para muridnya yang disebut sebagai Khawariyun. Dikatakan semua jumlah muridnya itu ada 12 orang. Dan ternyata salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot itu mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Nah, muridnya tersebut memberitahukan keberadaan Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi dan pasukan Romawi yang tidak menyukai Nabi Isa, agar Nabi Isa ditangkap untuk dihukum. Nah, ternyata Allah telah memberitahukan kejadian tersebut kepada Nabi Isa melalui para malaikat-malaikatnya. Maka datanglah 4 malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Izrail untuk menemui Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan bahwa ada orang-orang yang hendak menangkapnya. Maka kemudian Nabi Isa pun pergi meninggalkan tempat persembunyiannya.
Ternyata ketika pasukan tersebut sudah sampai ke tempat persembunyian Nabi Isa, Allah merubah wajah dari Yudas Iskariot itu seperti wajah Nabi Isa. Maka ditangkaplah Yudas Iskariot itu. Kemudian disalib di tiang salib. Nah, kemudian Nabi Isa pun diangkat oleh Allah ke langit. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi, satu-satunya nabi yang belum Allah wafatkan adalah hanya Nabi Isa alaihissalam saja. Nah, kelak Nabi Isa akan dikembalikan turun ke bumi sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Maka Nabi Isa pun akan menjadi salah satu pengikut Nabi Muhammad SAW. Kisah keteladanan Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Jadi, pada zamannya bangsa Romawi ini adalah bangsa yang terkenal memiliki pasukan yang sangat kuat dan pemberani. Mereka menjajah di negeri sekitar tanah mereka. Saat itu, Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam yang bernama Decianus. Decianus ialah orang yang menyembah berhala, yaitu sangat fanatik. Decianus akan membunuh setiap orang yang memiliki Tuhan Allah. Jadi Decianus ini akan membunuh setiap orang yang tidak mau menyembah berhala. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Decianus dengan cara bersembunyi di gua. Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Nah, anak-anak, ketika mereka telah sampai di goa itu, mereka merasakan lelah yang sangat kuat. Mereka pun menjadi mengantuk, maka Allah menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun, dan bahwa tubuh dari ketujuh pemuda ini tidak rusak dimakan waktu. Subhanallah ya. Ketika para pemuda itu terbangun, mereka merasakan bahwa mereka seperti bangun tidur saja. Dan negeri Syam ternyata telah berubah. Negeri itu sekarang sudah tidak dikuasai oleh gubernur Decianus yang kejam. Justru dikuasai oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, anak-anak, ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Nah, ketika pemuda tersebut membeli makanan, maka betapa kagetnya yang luar biasa seorang penjual tersebut ya. Karena uang yang dipakai untuk membeli adalah bukan uang yang dikenal pada masa itu. Uang tersebut adalah uang lama yang digunakan berabad-abad yang lalu. Maka kabar tersebut menyebar ke seluruh negeri, maka Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan Ashabul Kahfi.
Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.